Ya, sudah bersama saya saat ini Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia, Gus Najih Ar-Romadhoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tiara. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktunya, Gus. Sebelumnya saya ingin mengetahui, mungkin ini kan kalau kasus Pondok Pesantren Al Zaitun yang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat, saya mau mengetahui temuan dari MUI sejauh ini seperti apa, Gus Najih? Iya, sebetulnya penelitian MUI terkait Al Zaitun kan sudah sangat lama sekali. Dimulai dari tim yang dibentuk di tahun 2002, kemudian juga tim yang dibentuk di tahun ini, dan juga beberapa kali baik MUI pusat maupun MUI daerah melakukan penelitian terkait Al Zaitun gitu. Yang ya ada beberapa poin yang dihasilkan dari penelitian itu, dan kemudian juga ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh MUI. Fakta yang ditemukan oleh MUI diantaranya adalah bahwa memang Al Zaitun terkait dengan NII. Ya, terkonfirmasi ya, artinya itu ya? Ya, sesuai dengan, apalagi dengan berjalannya waktu sekarang ya, artinya informasi itu semakin banyak. Itu kalau bahasa hadis itu mutawatir, sumbernya sudah sangat banyak sekali dari alumni-alumni, mantan pengelola Al Zaitun, mantan wali santri maupun dari alumni-alumni pesantren ya. Sejauh ini yang paling meyakinkan apa yang kemudian ini membuat MUI yakin sudah terkonfirmasi di dalam Al Zaitun ini ada NII dari kasus yang belakangan ini ya, Gus? Betul. Jadi memang kan kami menggali informasi dari banyak sekali pihak gitu. Baik dari pihak pendiri maupun orang-orang pemerintah gitu ya. Jadi memang dari sejak awal berdirinya, pendirinya sendiri kan Panji Gumilang ini memang adalah seorang komandan NII KW 9 gitu, yang ditunjuk langsung oleh pimpinan NII pada saat itu, yaitu Adah Jailani. Jadi dari pendiri NII bernama Kertoswiryo, kemudian Daud Bereh, kemudian diwakilkan lagi ke Adah Jailani. Adah Jailani inilah yang menunjuk Panji Gumilang sebagai komandan NII. Dan sebetulnya Al Zaitun ini adalah program restrukturisasi NII sebetulnya, karena sejak tahun 1962 mereka gagal dalam melakukan upaya militer melawan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mengubah gerakannya menjadi gerakan sipil dengan membentuk beberapa organisasi, misalnya MIM, Masyarakat Indonesia Membangun, kemudian Yayasan Pesantren Indonesia YPI. Nah, YPI inilah yang akhirnya membawahi Al Zaitun. Sampai hari ini belum ada juga fatwa yang kemudian ini akan dikeluarkan oleh pihak MUI. Betul. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Kan sebetulnya fatwa ini tidak dikeluarkan, artinya masih ditahan juga karena mengharapkan perubahan baik dari Al Zaitun maupun dari Panji Gumilang sebetulnya gitu. Misalnya ya mereka membuka komunikasi, ataupun misalnya mereka menarik misalnya beberapa penyimpangan-penyimpangan mereka yang meresahkan masyarakat itu ya. Tetapi kan sampai hari ini kita lihat memang belum ada itikat baik ke sana itu ya, dari Panji Gumilang maupun dari Al Zaitun. Nah, ini yang sebetulnya kita tunggu gitu. Karena orientasi MUI juga bukan untuk menghakimi ya, tetapi ini kan bagian daripada dakwah, mengajak kepada kebaikan. Seandainya upaya-upaya persuasif ini masih bisa dilakukan dengan baik, tentu itu yang diharapkan. Polhukam Mahfud MD sempat mengatakan adanya dugaan TPPU yang diketahui oleh pihak MUI berkaitan dengan hal ini apa, Gus? Iya, kami juga mendapatkan informasi terkait hal itu ya dari mantan-mantan NII maupun dari mantan pendiri Al Zaitun ya. Memang dulu kan awal pendirian Al Zaitun itu ada yang namanya Harokah Kirot. Harokah Kirot itu pengumpulan harta-harta anggota NII, waktu itu dinilai menggunakan emas ya, sampai kemudian terkumpul jumlah yang sangat besar sekali, jumlah emas yang sangat besar. Nah itu kemudian tindak pidana TPPU tadi itu, tindak pidana pencucian uang itu terjadi dengan beberapa hal. Misalnya dulu kan ada iming-iming investasi itu, nyatanya uang itu dengan janji keuntungan berkali lipat, nyatanya itu tidak terbukti. Kemudian juga ada sumbangan yang seharusnya diperuntukkan untuk yayasan, nyatanya diperuntukkan untuk pribadi Panji Gumilang dan keluarganya gitu.
Kemudian banyak hal saya kira termasuk ada penyerobotan tanah gitu. Kemarin yang demo di Al-Zaitun kan sebetulnya tidak ada kaitannya dengan NII, mereka hanya ingin tanah mereka itu dikembalikan gitu. Karena banyak sekali masyarakat yang ada yang tanahnya hanya di DP kemudian tidak pernah dibayar lagi dan seterusnya. Itu termasuk ada beberapa juga yang dilakukan pemalsuan dokumen ya. Jadi kemudian juga dari bantuan yang selama ini masuk dari pemerintah ke Al-Zaitun gitu, misalnya melalui dana BOS itu. Dana BOS yang semestinya itu disalurkan kepada siswa untuk kepentingan pendidikan, tetapi itu dikelola oleh Panji Gumilang sendiri itu. Dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mas Najib, sehat selalu. Siap. Kita temukan fakta selanjutnya pemirsa. 1, 2, 3. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Replikan ada Kang Luki juga ya yang datang di sebuah acara di Pondok Pesantren Al-Zaitun begitu ya. Sebenarnya Kang itu penjelasan ataupun juga ceritanya seperti apa sih Kang? Saya ceritain ya. Silakan. Iya, jadi itu tahun lalu, awal tahun lalu kalau nggak salah ya. Awal Iya, tahun 2023 ya Kang? Iya, 2022 iya. Kalau satu surah berarti kapan sih? Pokoknya menurut saya itu udah hampir setahun lah. Hampir setahun. Terus ke sana ketemu sama disambut sama semuanya tuh, sama kepengurusan, sama Pak Syekh Panji Gumilang. Syekh bilang, besok datang ya ulang tahun saya. Oh insya Allah, kapan? Besok. Besok kapan? Besok ini. Lah, mendadak ya tukang ya berarti? iya dikasih tahu besok ini. Ya sudahlah diundang. Mungkin jam berapa? Ya duhur lah, setelah duhur gitu. Kalau nggak salah ya, saya lupa setelah duhur kalau salah. Ya sudah, saya pikir saya acara-acara dulu. Pas sudah menjelang mendekati, saya datang. Saya bahkan pakainya lebih casual karena saya pikir acara ulang tahun kan. Betul. Saya pakai kemeja, saya gulung, pakai apa. Sampai sana ternyata tamunya banyak sekali. Nggak hanya santri-santrinya ya Kang ya berarti ya? Iya, nggak hanya santri-santri, karena banyak tamu. Banyak tamu karena banyak mobil. Saya lihat itu mungkin ada sekitar 2.000 orang lebih mungkin ya. Karena di sini lantainya penuh, di atas ada lagi gitu. Acara ulang tahun ini mewah sekali kan. Pas sebelum duduk dikasih sama Syekh, pakai jas ini. Saya pikir ini mungkin secara halus, Syekh mau ngasih, mungkin baju saya itu kurang proper kali. Karena acaranya ofisial ini. Yang tadinya saya pikir ulang tahun kan casual kan gitu. Saya pakai, terus pakai ini juga, pakai peci gitu, peci yang panjang. Ya sudah, duduk di depan, saya lihat banyak tamu. Ada orang-orang asing juga karena orang Korea, orang apa gitu. Mereka dari mana sih Kang? Saya jadi kenal setelah masuk kan, ada orang dari Korea, ada orang dari Malaysia, banyak dari Malaysia. Dari luar ya artinya? Iya, dari ya? luar. Okay. Karena saya terkaget-kaget, ini acara ternyata acara besar, bukan acara ulang tahunan. Saya pikir syukuran pakai tumpeng kecil. Gitu ya. Duduk di depan, semua ngasih sambutan-sambutan, satu-satu. Giliran saya kan gitu loh. Sudah, terus giliran Bapak Syekh yang memberikan sambutan terakhir itu, sambutan terakhir, lalu itu kan Assalamualaikum, terus Pak Syekh bilang, kita juga akan menyambut untuk sahabat kita. Saya berpikir sahabat kita adalah yang non-muslim yang ada di sini. Saya tahu kiri kanan karena mereka juga sempat memberikan sambutan kan, yang memang bukan muslim, dan banyak juga yang bukan muslim yang duduk-duduk di depan itu, ada bukan. Jadi kan biasanya kalau pejabat kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, lalu namo budaya, terus Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Itu kan protap biasa seperti itu kan. 5 agama itu ya Kang ya? Ya, 5 agama itu. Nah, jadi ketika saya bilang Assalamualaikum, lalu kita ucapkan salam yang bukan Assalamualaikum karena untuk sahabat kita yang saya pikir karena bukan non-muslim itu. Cuman saya karena saya tidak terbiasa dalam bentuk menyanyi gitu loh. Jadi saya juga yang mungkin lagi viral itu katanya muka kebingungan. Iya, betul. Memang saya bingung karena biasanya maksudnya apa ini gitu ya? Kan biasanya kalau pejabat itu kan langsung kan Assalamualaikum, salam sejahtera, terus salam kebajikan itu kan lempeng. Habis itu ini kok diajarin nyanyi salam. Ya, apa yang terlintas di benak Kang Luki pada saat itu? Bingung kenapa Kang? Bingung karena mengajarkan salam yang bukan hanya Assalamualaikum saja, tapi otak saya berpikir cepat. Karena ini untuk sahabat kita yang lain. Saya pikir, ini mungkin salam kayak salam sejahtera gitu-gitu loh. Dan memang ada yang bukan non-muslim, jadi ya sudah gitu. Terus karena nyanyi, mungkin saya kaku karena antara
bingung dan ya mencoba mengikuti. Makanya kan, loh kok katanya, kan viralnya katanya itu aliran sesat terus Lucky ikut nyanyi. Konteksnya sebenarnya pada saat itu ya karena memang memberikan salam, saya bilang akan mengajarkan salam yang bukan assalamualaikum untuk sahabat kita. Sahabat kita nih artinya ini yang non muslim kan yang ada di situ. Iya. Itu yang waktu itu saya nggak hafal tuh, sekarang jadi hafal nih gara-gara nontonin terus kan gitu loh. Hafemu Shalom Elehem gitu. Ya udah saya juga sambil ngapal-ngapal, tapi saya ngerasa ini ada satu hal yang tidak biasa, yang biasa terjadi di pesantren lain. Kan saya sering datang kunjungan ke pesantren, ini tidak biasa. Tapi kalau saya kunjungan ke pertemuan-pertemuan yang bukan kegiatan keagamaan, ini hal yang ini bisa terjadi. Insting saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang beda. Beda itu apakah menjadi salah atau benar kan itu harus dibuktikan kan. Kalau berbeda jelas berbeda. Akhirnya saya tahu bahwa saya tidak pernah menemui kepala pesantren, apalagi di pesantrennya yang melakukan salam Hafemu Shalom. Itu saya tidak pernah. Baru sekali ini. Salah apa enggak? Ya saya bingung nih. Ini mungkin pemirsa bisa bantu jawab ini salah atau tidak. Jadi kalau berbeda iya. Tapi kalau salah benar, ini tugasnya Tiara ini untuk mencari tahu lebih jauh. Gitu. Terima kasih banyak cerita dan juga waktunya Kang Lucky. Kita tentunya sama-sama berharap agar ini bisa terbuka seluas-luasnya begitu untuk masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Ada apa sebenarnya di balik ini semua? Kita temukan fakta selanjutnya pemirsa. Saya udah nggak sanggup mengejar target ini sebuah kekejaman.